selamat sore. Selamat berjumpa kembali bersama Tompi. Okay. Wah. Aman. Aman. Selamat sore Om. Oke, selamat sore. Iya, selamat merayakan Jumat Agung. Iya, tapi dia tak.
kita berkumpul di sini untuk memperingati Yesus dari Nazaret yang demikian dekat dengan kita, tetapi berbeda jauh dengan kita, karena Ia adalah Allah dan sekaligus sebagai manusia. Ia disiksa, didera, dihina dan dihukum mati, serta takut seperti kita. Namun segala penderitaan itu diterimanya dengan sukarela, dan sekaligus sudah tampak datang, Ia tidak melarikan diri. Maka hamba Yahweh yang menderita tanpa dosa ini diangkat oleh Allah. Maka jelaslah bahwa maut bukanlah titik punah, melainkan suatu kemenangan. Itulah sebabnya hari ini penuh rasa syukur dan kita bergembira. Upacara akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, liturgi sabda untuk menghidupkan iman kita atas kekuatan wafat Yesus Kristus. Yang kedua, penghormatan salib untuk memusatkan perhatian pada salib sebagai sumber kebahagiaan. Yang ketiga, komuni untuk memberi kesempatan memiliki kuasa itu. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, mari kita menyiapkan hati, kita hening, dan kita mengikuti perayaan ini dengan hikmat.
Sungguh hamba-Mu akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia. Rupanya masih buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat terkenal banyak bangsa, dan raja-raja akan melakukan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak dikatakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang akan benar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina, dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena pula, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, Ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, Ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, Ia kena pula. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, Ia berada di antara orang-orang durhaka. Sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan sengsara. Dan apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena Dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, Ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang saleh akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal Dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa
untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Ya Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Di dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Ya tetapi aku kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Sabda Tuhan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita.
Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama. Umat dipersilahkan duduk. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seusai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluk dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya, maka Ia maju ke depan dan berkata kepada
mereka. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah terjadi, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang membunuh pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Maka para prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam agung dan ia masuk ke halaman istana imam agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam agung kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus, bukankah engkau juga murid orang itu? Jawab Petrus, bukan. Sementara itu hamba-hamba dan para penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawanya dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus pun berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam menanyai Yesus tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada
Petrus masih diri berdiam, kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkal katanya, bukan, salah seorang hamba imam agung, keluarga dari hamba yang telinganya dipotong. Petrus berkata kepadanya, bukankah engkau kuliah di kamar itu bersama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu berkokoklah ayam. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, demikian terjadi supaya genaplah firman
supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya
melihat Yesus, berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, ambil saja sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus, tidakkah engkau mau berbicara denganku? Tidakkah engkau bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu?
Jawab imam-imam kepala. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Setelah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, masing-masing prajurit 1 bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain,
Demikianlah terjadi, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di dekat salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang ia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, dan kemudian katanya kepada murid itu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumah. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku Di situ ada suatu buli-buli penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya.
dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang bersalah dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak jadi mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang melihat sendiri hal itu memberi kesaksian ini, dan benarlah kesaksiannya. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka nikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetap sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meneruskan permintaan Yesus. Lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak umur dengan minyak baru, kira-kira 50 kaki beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengapainya dengan kain lenan, dan membukuminya dengan rempah-rempah, menurut adat pemakaman orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan
Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kita memasuki hari pertama dari hari suci, yakni wafat Tuhan, sengsara Tuhan. Sengsara Tuhan dibuka dengan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Di sana Yesus meninggalkan kenangan dan pesan terhadap peristiwa Allah yang mencintai manusia dan menyelamatkannya. Jalan penyelamatan itu adalah kurban. Dalam perjanjian lama, jalan penyucian diri juga melalui kurban. Kurban anak domba tak bercacat, tanpa celah. Perjanjian baru oleh Yesus Kristus. Kurban itu diperbaharui dan anak domba tanpa cacat, tanpa celah itu adalah putra Allah, Yesus, yang disebut anak domba Allah. Dialah kurban sejati, kurban penyelamatan. Kurban pemberian diri melalui wafat, kematian, pemberian hidup. Kurban itu pertumpahan darah. Darah ditumpahkan. Yesus sudah mengatakan hal itu di dalam perjamuan malam terakhir. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itulah kurban. Inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Itulah kurban. Apa yang kita rayakan sore ini sudah diperlihatkan Yesus sebelum terjadi, yang dijadikan sebagai kenangan, sebagai kehadirannya yang menyelamatkan. Karena jalan kurban, via dolorosa, jalan sengsara, kemartiran, penumpahan darah dan kematian, tidak semua orang melalui ini. Yesus telah melaluinya agar kita hidup. Karena itu ia tinggalkan hal itu kepada kita untuk kita hadirkan bagi diri kita
melalui peristiwa yang kita rayakan kemarin. Permulaan Trihari Suci itu. Dan dalam 3 hari ini, peristiwa yang satu dan sama itu kita rayakan. Kita merayakan sengsara dan wafat Tuhan. Di Sabtu Suci, Yesus berada dalam makam. Itu hari kedua. Sabtu Suci. Dan hari ketiga adalah Paskah Tuhan, kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. 3 perayaan ini dirayakan dalam satu perayaan utuh. Ketika kemarin kita mulai dengan tanda salib, namun perayaan tidak diakhiri dengan tanda salib. Hari ini tidak dibuka dengan tanda salib, bersambung kemarin, dilalui dengan keheningan, dan nanti pun juga tidak diakhiri tanda salib. Esok baru kita mulai di Vigili Paskah. Maka sebetulnya pastor bolehkah memilih 3 perayaan ini untuk diikuti? Doa kita tidak selesai, perayaan kita tidak selesai. Ini satu perayaan yang utuh. Kenangan wafat, kenangan akan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus kita lalui dalam 3 hari. Saudara yang terkasih, apa yang kita rayakan hari ini di dalam iman yang kita rayakan bukanlah kedukaan, bukanlah tangis. Yang kita rayakan adalah kemenangan Kristus. Kita harus lihat peristiwa kematian, sengsara dan kematian ini di dalam teologi kurban. Karena kurban tidak akan sia-sia, tetapi kurban akan membawa kemenangan. Kematian Yesus akan menghadirkan kehidupan. Karena itu kita tahu itu, maka kita tidak hadir untuk berduka sekalipun kita menggunakan baju hitam. Warna liturgi gereja adalah warna merah yang menyimbolkan darah, menyimbolkan kurban, menyimbolkan kemartiran, dan sekaligus menyimbolkan kejayaan. Itulah salib Tuhan. Itulah makna kematian Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, saya memandang Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih kebanyakan menggunakan baju hitam, bukan berduka. Tidak seperti kalau Maleki Tongkon, harus dimaknai berbeda. Nakutaneki tejolalan mindar kamate. Ini dulu ketika orang-orang di sekitar kita mengejek kita, mindar kamate.
Saudara yang terkasih, kita melihat kematian itu menyatu dengan kebangkitan karena Kristus. Maka apa yang kita tampilkan dengan hitam, inilah diri kita. Yang ditebus oleh kurban Kristus. Inilah diri kita yang gelap, yang berdosa. Dan harap besok tidak menggunakan baju hitam datang cili-cili Paskah. Besok itu kita merayakan hari raya Vigili Paskah. Di sana kita mengingatkan akan janji baptis kita yang hitam ini disucikan menjadi putih. Orang Toraja kaya dengan simbol. Mudah-mudahan kita tidak kesulitan melihat banyak simbol dalam gereja Katolik. Bukan hanya warna, tetapi tindakan, kata-kata. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesus. Sekali lagi, hari ini walaupun kita menggunakan pakaian hitam bukan untuk berduka, kita bangga pada salib. Seperti ajakan pemazmur tadi, selayaknya kita berbangga pada salib itu. Ini kenyataan saya. Dosa-dosa saya, tapi tidak menindas hal ini. Sekalipun dalam balutan hitam, saya melihat kemenangan karena Kristus, bukan karena saya. Saya beginilah adanya, tetapi Kristus Sang Penyelamat, Dialah yang mengubah saya. Kristus yang menang di salib menjadikan kita manusia baru. Tuhan selalu bersama kita. Kita menyampaikan doa universal. Mari kita Saudara-saudara terkasih, marilah berdoa bagi gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan kepada segala bangsa. Lestarikan
kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan dengan kasih sayang melindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristian yang Engkau percayakan kepada kegembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk uskup Yohanes Likuada dan Uskup Kuajitor Fransiskus Nipa, untuk semua uskup, imam diakon di seluruh dunia, dan untuk segenap umat beriman. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan Roh Engkau memutuskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak-anak angkat-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk semua saudara yang telah menerima Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai serta memelihara mereka yang bersatu dalam gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba Putra-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Engkau kuduskan berkat pembaptisan, Engkau persatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk orang
yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan nama-Nya, serta kesetiaan akan perjanjian-Nya. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus agar dengan hidup jujur di hadapan mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak dan menemukan Allah sendiri. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menimbulkan Engkau. Maka kami mohon bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan bergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Marilah berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya menganugerahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di tengah mula pikiran manusia dan nurani para bangsa, sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara terkasih,
dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya cerita doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengampunan Kristus Tuhan kami. Kita masuk penghormatan salib. Umat disilakan berdiri dan menghadap salib. Lihatlah kayu salib di sini, tergantung Kristus penyelamat dunia.
Mari kita berdiri. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dan ampunilah yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, Yesus Kristus adalah gembala baik yang mempertaruhkan nyawanya bagi domba-dombanya. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah memberikan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putra. Kami mohon peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dari misteri itu dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman. Bapak Ibu, mohon perhatian dan kesabaran kita atas beberapa penyampaian di gereja. Tetapi pertama-tama, atas nama panitia Pekan Suci Wilayah 1 dan seluruh umat, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pastor Paroki yang sudah memimpin misa perayaan penyelenggaraan Tuhan pada sore hari ini. Juga terima kasih kepada para misinar yang sudah mengambil bagian pada perayaan ini. Juga terima kasih kepada para petugas liturgi yang sudah menyiapkan beberapa hari dan mereka bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dan khususnya terima kasih kepada para dokter, prodiakon yang sudah membantu dalam perayaan komuni. Dan teristimewa terima kasih kepada kor dari Stasi Durian yang sudah mengambil bagian pada sore ini, yang sudah mengunjungi Tuhan berupa kor. Sekali lagi terima kasih kepada kor dari Stasi Durian. Penyampaian di gereja, perayaan Sabtu Suci besok akan dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Diharapkan kepada seluruh petugas untuk hadir 15 menit sebelum perayaan dimulai. Demikian penyampaian dari gereja. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat sore. Mari kita berdiri. Tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat. Tuhan, kami mohon, semoga turunlah berkat berlimpah ke atas umat-Mu ini yang telah mengenangkan wafat Putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Dentro. Non vanno in chiesa, ma greja. Uran. Malilim bang. HP kira rusak ngamai malilim. Iya, rusak sama. Kita sekitar kurung mana kan adik? Ini adik-adik. Mana toh? Wah. Mr. An. Mayor Teddy. Mayor Teddy Junior. Jadi junior. Mantap. Kamu sang. Mudah-mudahan. Oh, berarti siapa udah turun sudah? Mari itu turun. Ada kayak orang datang. Tahu bunga benar. Mana? Ada kata bunga datang? Tidak. Tidak ada. Oh, nanti boleh. Iya. Hujan. Oh, iya, hujan. Mari satu ria. Satu ria. Mari memberkati. Tidak.